Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari proyek sistem pemindai QR untuk pemesanan makanan di kampus akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Renia Amelia Bantoto dengan NIM 2022-31071. Berikutnya ada Nadia Aura Salsabila Ramadhani dengan NIM 2022-31008. Dan yang terakhir ada M. Firdaus 2019-31026. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan kenapa kita harus mengimplementasi proyek sistem pemindai QR untuk pemesanan makanan di kampus, karena mempercepat proses pemesanan dan pembayaran pemindai QR memungkinkan mahasiswa untuk memesan makanan dengan cepat dan mudah tanpa harus mengantri lama. Bukan cuma itu, pemindai QR untuk pemesanan makanan di kampus juga bisa mengurangi kontak fisik, pembayaran tunai, dan kontak langsung dengan staf kantin dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Sistem pemindai QR dapat membantu mengurangi kontak fisik antara mahasiswa dan staf kantin. Isi dari presentasi kami, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tujuan proyek, yang ketiga cakupan proyek, yang keempat manfaat, yang kelima metode pengembangan, dan yang keenam ada stakeholder. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek kami, yaitu sistem pemindahan QR untuk pemesanan makanan di kampus adalah sebuah aplikasi berbasis web yang memungkinkan mahasiswa dan dosen untuk memesan makanan dan minuman di kantin kampus dengan menggunakan kode QR. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kenyamanan dan keamanan dalam proses pemesanan, pembayaran, dan pengambilan makanan dan minuman di kampus. Latar belakang proyek ini didasarkan pada beberapa masalah yang sering terjadi di kantin kampus, seperti antrian panjang, kesalahan pesanan, pemborosan kertas, dan risiko penularan penyakit. Yang berikutnya ada tujuan proyek. Yang pertama, meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam proses pemesanan dan pembayaran makanan dan minuman di kantin. Dan yang kedua ada mengurangi biaya operasional dan lingkungan dengan mengeliminasi penggunaan kertas dan uang tunai. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan dengan menyediakan fitur-fitur seperti pilihan menu, ulasan, diskon, dan poin loyalitas. Yang keempat ada meningkatkan keamanan dan kesehatan dengan mengurangi kontak fisik dan potensi penularan penyakit. Cakupan proyek. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Tahap ini melibatkan pengumpulan data dan informasi tentang kebutuhan dan harapan pengguna, serta analisis persaingan dan regulasi yang berkaitan dengan proyek ini. Yang kedua ada perancangan sistem. Tahap ini melibatkan perancangan antarmuka, arsitektur, database, dan alur kerja sistem dengan menggunakan metode dan alat yang sesuai. Yang ketiga ada pengembangan sistem. Tahap ini melibatkan implementasi kode, integrasi modul, dan pengujian fungsional sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman dan framework yang dipilih. Yang keempat ada pengujian sistem. Tahap ini melibatkan pengujian kinerja, keamanan, dan kegunaan sistem dengan menggunakan metode dan alat yang relevan. Manfaat sistem pemindai QR untuk pemesanan makanan di kampus. Yang pertama, manfaat bagi pengguna. Pengguna dapat memesan dan membayar makanan dan minuman di kantin kampus dengan mudah, cepat, dan aman dengan menggunakan kode QR. Pengguna juga dapat menikmati fitur-fitur tambahan seperti pilihan menu, ulasan, diskon, dan poin loyalitas yang dapat meningkatkan pengalaman dan kepuasan mereka. Manfaat bagi penjual dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses pemesanan dan pembayaran makanan dan minuman dengan menggunakan sistem yang terintegrasi dan otomatis. Penjual juga dapat meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan dengan menyediakan layanan yang berkualitas dan inovatif. Yang berikutnya, manfaat bagi kampus. Kampus dapat meningkatkan citra dan reputasi sebagai institut pendidikan yang modern dan ramah lingkungan dengan menggunakan sistem yang menghemat kertas dan uang tunai. Kampus juga dapat meningkatkan kesehatan dan keselamatan komunitas kampus dengan mengurangi risiko penularan penyakit. Di sini yang berikut ada metode pengembangan. Yang pertama, pelaksanaan sprint. Fase ini melibatkan pengembangan integrasi dan pengujian fitur yang telah direncanakan dalam sprint dengan menggunakan prinsip dan praktik agil, seperti pair programming, test-driven development, dan continuous integration.
Yang berikutnya dari review sprint. Fase ini melibatkan penilaian dan demonstrasi hasil sprint kepada pemangku kepentingan serta mengumpulkan umpan balik dan saran untuk perbaikan. Dan yang ketiga ada retrospective sprint, refleksi dan evaluasi proses dan kinerja tim dalam sprint, serta identifikasi dan implementasi tindakan perbaikan untuk sprint berikutnya. Yang berikut ini akan dijelaskan oleh Nadia Aura. Kepada Nadia Aura saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang stakeholder. Yang pertama, pengguna, mahasiswa dan dosen yang menjadi pelanggan potensial dari sistem ini. Yang kedua, penjual, pemilik dan karyawan kantin kampus yang menjadi mitra bisnis dari sistem ini. Yang ketiga, kampus, pimpinan dan staf kampus yang menjadi penyedia fasilitas dan regulasi dari sistem ini. Yang keempat, yaitu tim pengembang, mahasiswa dan dosen yang terlibat dalam perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem ini. Yang terakhir, yaitu pembimbing, dosen yang memberikan bimbingan dan arahan kepada tim pengembang dalam proyek ini. Selanjutnya ada perhitungan Kokomo, yaitu next. Yang pertama metode. Metode yang kita gunakan adalah metode Metode ini adalah salah satu metode estimasi biaya proyek yang paling akurat dan rinci karena melibatkan perhitungan biaya untuk setiap aktivitas, sumber daya, dan fase-fase proyek. Metode ini juga disebut metode analitis atau metode agregasi. Selanjutnya ada langkah-langkahnya. Yang pertama, Anda dapat membuat daftar semua aktivitas yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proyek, seperti analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan aplikasi, uji coba, implementasi, dan pelatihan pengguna. Yang kedua yaitu Anda menentukan durasi, sumber daya, dan bahan yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas, seperti konsultan, desainer, developer, tester, trainer, alat tulis, software, hosting, server, QR reader, dan materi pelatihan. Yang ketiga yaitu Anda menghitung biaya untuk setiap aktivitas, sumber daya, dan bahan dengan menggunakan tarif pasar, harga satuan, atau anggaran historis. Yang selanjutnya yaitu Anda menjumlahkan biaya untuk setiap aktivitas, sumber daya, dan bahan untuk mendapatkan biaya total untuk setiap fase proyek. Anda juga dapat menjumlahkan biaya untuk setiap fase proyek untuk mendapatkan biaya total proyek. Dan yang terakhir yaitu Anda menambahkan biaya lainnya yang mungkin diperlukan seperti biaya legalitas, perizinan, marketing, dan promosi. Di sini juga ada keuntungan dan kerugiannya. Untuk keuntungannya yaitu keuntungan dari metode bottom up adalah Anda dapat mendapatkan estimasi biaya proyek yang lebih akurat, rinci, dan transparan karena Anda mempertimbangkan semua aspek-aspek proyek. Anda juga dapat mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya untuk setiap aktivitas, sumber daya, dan fase proyek sehingga memudahkan Anda untuk mengelola dan mengendalikan biaya proyek. Untuk kerugiannya yaitu kerugian dari metode bottom up adalah Anda membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan informasi untuk melakukan perhitungan biaya proyek karena Anda harus memecah proyek menjadi aktivitas, sumber daya, dan bahan yang sangat rinci. Anda juga dapat menghadapi kesulitan untuk mendapatkan data yang akurat dan terbaru, terutama untuk proyek baru atau kompleks. Nah, di sini adalah gambar untuk gancarnya. Untuk gancarnya ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bang Firdaus. Dipersilahkan. Ya, saya di sini M. Firdaus dengan NIM 2019 31026 akan menjelaskan tentang gancar. Jadi di sini pada fase awalnya kami membutuhkan 5 hari, yaitu pertama mewawancarai
yang berkepentingan. Pertama adalah pihak mahasiswa tentang preferensi makanan, metode pemesanan, dan kendala yang ada. Setelah itu, kami mewawancarai staf dan catering terdekat terkait tentang sistem pemesanan yang digunakan, menu, dan proses dapur. Selanjutnya adalah analis data dan identifikasi kebutuhan. Pertama, kami mengumpulkan dan menganalisa data dan terus mewawancarai dan riset. Selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan utama mahasiswa, staf, dan catering untuk sistem pemesanan. Selanjutnya, penyusunan spesifikasi sistem. Di sini kami membutuhkan 2 hari, di mana hari pertama kami mendefinisikan fitur dan fungsional sistem berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi. Dan kedua adalah membuat dokumen spesifikasi sistem yang rinci. Selanjutnya adalah fase 2, yaitu desain sistem. Di sini kami estimasikan 10 hari, di mana yaitu kami membuat desain antar muka pengguna atau UI interface, yaitu membutuhkan waktu 4 hari. Yang pertama di mana merancang mockup halaman untuk menu makanan, pemesanan, dan riwayat transaksi. Selanjutnya kami juga membuat interface yang user friendly dan mobile friendly. Dan di fase selanjutnya yaitu kami mendesain database untuk menu. Itu kami estimasikan dalam waktu 3 hari, di mana kami merancang struktur database untuk menyimpan informasi menu, harga, gambar, dan ketersediaan. Selanjutnya kami juga membuat pastikan database efisien dan mudah diakses. Selanjutnya adalah mengintegrasi dengan sistem catering. Di sini kami estimasikan juga waktu 3 hari. Kami identifikasikan API atau metode komunikasi dengan sistem catering yang ada. Dan juga kami menambahkan develop model untuk mengirim dan menerima data pesanan secara real time. Selanjutnya adalah fase ketiga, yaitu pengembangan aplikasi. Di sini kami estimasikan 15 hari. Di mana di 7 hari pertamanya kami yaitu pengembangan back-end. Di sini kami mengimplementasikan logika server untuk proses pemesanan, manajemen baru, dan autentifikasi pengguna. Selanjutnya integrasi dengan database dan sistem catering. Selanjutnya adalah pengembangan front-end, yang dimana membutuhkan waktu 5 hari, yaitu membangun antarmuka pengguna berdasarkan mockup yang telah disetujui, dan implementasi fitur pemindai QR untuk akses menu dan pemesanan. Selanjutnya yaitu pengujian unit dan integrasi, ini kami estimasikan 3 hari, yaitu uji secara mandiri setiap modul dan proses integrasi antar modul, dan identifikasi dan perbaiki bug-bug yang muncul. Selanjutnya adalah fase uji coba. Fase ini kami estimasikan 5 hari. Pertama, kami uji beta dengan pengguna internal selama 3 hari. Kami mengajak beberapa mahasiswa, staf, dan catering yang terpilih untuk menggunakan sistem yang diberi dan menerima feedback yang diberikan. Selanjutnya adalah uji fungsional, keamanan, dan responsivitas sistem. Selanjutnya adalah perbaikan bug dan penyempurnaan. Di sini kami estimasikan 2 hari, di mana kami pertama implementasi perbaikan berdasarkan feedback uji coba. Selanjutnya adalah penyempurnaan antarmuka dan pengalaman pengguna. Selanjutnya adalah fase implementasi. Di sini kami mengestimasikan 2 hari, yang di mana persiapan infrastruktur dan pemasangan. Di sini kami estimasikan 1 hari, di mana pertama setup server, QR code reader kami, dan integrasi dengan sistem catering di area-area yang terpilih. Selanjutnya adalah train IT atau IT training untuk yang terkait maintenance dan support system. Fase selanjutnya adalah peluncuran sistem di area. Itu kami estimasikan 1 hari, di mana pertama kami lakukan sosialisasi dan edukasi ke pengguna di area. Dan selanjutnya adalah mulai menerima pesanan melalui sistem pemindai QR.
Selanjutnya adalah fase pelatihan pengguna. Di sini kami estimasikan 3 hari, di mana fase pertama kami yaitu melatih mahasiswa dan staf. Di sini bagian pertamanya kami ajarkan cara menggunakan sistem untuk mengakses menu, pemesanan dan pembayaran dengan sistem yang telah kami rancang. Dan selanjutnya adalah menjelaskan prosedur pembatalan atau troubleshooting dasar. Di sini kami menjelaskan beberapa cara untuk membatalkan pesanan dan sebagainya, atau jika terdapat troubleshooting dasar. Selanjutnya adalah pelatihan penyediaan makanan. Di sini kami lakukan 1 hari, di sini kami menjelaskan proses menerima dan memenuhi pesanan melalui sistem. Di sini kami memberikan penjelasan sedikit kepada para pengguna untuk bagaimana cara menerima dan memenuhi pesanan yang ada di sistem. Dan selanjutnya adalah kami melatih para catering yang ada dengan update menu dan ketersediaan secara real time. Selanjutnya, jadi sekian dari kelompok kami. Saya cuma mau rekap bahwa itu adalah hasil dari kerja kelompok kami.